Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 70. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Naga Kuning terus-menerus melayangkan serangan pada Muchen dan juga Luoli. Dengan senyum sinisnya, Raja Naga Kuning mulai meremehkan kekuatan Muchen serta Luoli ini. Namun Muchen mau tidak mau harus melayangkan serangan dari pilar iblis hitam. Melihat hal seperti ini membuat Raja Naga Kuning senang karena dia merasa akan bisa mengambil pilar iblis hitam tersebut. Tapi tak disangka, sebuah cahaya keunguan mulai keluar dari dalam tubuh Muchen bersamaan dengan serangan yang dilancarkan dari dalam pilar iblis hitam tersebut. Ketika tangan dari Raja Naga Kuning dan juga aura keunguan melakukan kontak satu sama lain, cahaya itu bisa dengan cepat bergegas menuju tubuh Raja Naga Kuning. Menyaksikan hal seperti itu, senyum Raja Naga Kuning mulai menghilang. Dia merasakan jika energi yang berada di dalam tubuhnya mulai tidak berdaya. Muchen pun meminta Luoli untuk segera beraksi. Pedang Luosen di tangan Luoli langsung berubah warna dan mengeluarkan cahaya yang berwarna merah terang. Tebasan mulai dilakukan oleh seorang Luoli dan serangan itu seperti energi merah yang terus menyala lalu mengalir ke tempat Raja Naga Kuning. Tidak lama kemudian aliran energi merah itu pun memberikan tebasan yang sangat keras kepada tubuh sang Raja Naga Kuning ini. Muchen yang menyaksikan hal itu pun langsung mengirimkan sebuah serangan yang lainnya, dan kemudian hal itu membuat tubuh Raja Naga Kuning terpental jauh ke belakang. Semua orang tidak menyangka jika Muchen dan juga Luoli bisa melakukan hal seperti itu kepada Raja Naga Kuning. Sementara Raja Naga Kuning kembali bangkit dan saat ini terlihat jelas jika dia sudah mengalami luka yang cukup parah. Orang-orang yang menyaksikan tebasan dari Luoli semakin yakin jika pedang milik Luoli itu merupakan salah satu artefak ilahi yang sangat kuat. Mereka juga tidak pernah menyangka jika orang yang pendiam seperti Luoli akan bertindak dengan cara yang ganas seperti kali ini. Orang-orang juga cukup yakin jika Muchen memegang pilar iblis dan Luoli memegang artefak ilahi, maka Raja Naga Kuning akan cukup sulit untuk mendapatkan kemenangan melawan dua bocah itu. Melihat luka yang berada di dadanya, Raja Naga Kuning hanya bisa mengaum dengan marah. Dia kemudian berusaha untuk memberikan serangan dan membuat dua bocah itu mati di tempat ini. Tidak butuh waktu yang lama, Raja Naga Kuning menghilang dengan cepat dan kemudian ketika dia muncul kembali sudah berada di hadapan Luoli. Beruntungnya Muchen datang sebelum serangan diluncurkan oleh sang Raja Naga Kuning. Hal seperti itu kemudian mulai memicu kemarahan dari sang Raja Naga Kuning ini. Dia pun kembali melayangkan serangan pada seorang Muchen hingga membuat Muchen memuntahkan cairan merah. Menyaksikan hal seperti ini, Luoli sudah siap dengan pedang Luosen miliknya. Dia ingin mengeluarkan energi yang jauh lebih dahsyat lagi dari sebelumnya. Namun Muchen menghalangi niat dari kekasihnya. Dia tidak ingin Luoli mengerahkan begitu saja kartu traf yang dia miliki. Muchen tidak sanggup jika harus dipisahkan dengan Luoli begitu cepat. Dia berjanji jika dirinya tidak akan mati semudah itu dalam pertarungan saat ini. Raja Naga Kuning mulai muncul dari arah bawah dan kemudian akan kembali memberikan serangan pada tubuh Muchen. Muchen pun mulai mengalihkan perhatian dari Raja Naga Kuning ini dan membawanya menjauh dari sisi Luoli. Sementara di sisi lain, pertarungan antar senior Lingqi melawan Tetua Liu An masih terus berlanjut. Namun jika dilihat dari kemenangannya, seharusnya pihak yang menang adalah senior Lingqi. Tetua Liu An bahkan sudah meminta Lingqi untuk berdamai. Namun niat kejam yang sangat mengerikan muncul dalam pandangan mata Lingqi. Dia kemudian membentuk formasi spiritual berwarna merah yang sangat besar. Di dalam formasi itu terhubung gunung berapi yang luar biasa. Dengan tidak sabaran, senior Lingqi pun memerintahkan gunung Merapi dari formasinya untuk memberikan serangan pada senior Liu An. Di bawah serangan dari gunung Merapi, lava-lava yang dipancarkan dari dalamnya kali ini berubah menjadi ular piton lava raksasa dan bergegas menuju ke arah dari senior Liu An tersebut. Menyaksikan serangan seperti ini, mau tidak mau Liu An harus memanggil tubuh surgawi miliknya demi bisa bertahan hidup. Kita kembali ke tempat dari Muchen berada.
dia masih terus diserang oleh Raja Naga Kuning. Bahkan kondisi dari Muchen saat ini sudah tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Raja Naga Kuning bersiap untuk memberikan tekanan pada Muchen menggunakan energi 10 jarinya. Mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa, Muchen langsung membuka pagoda agung 9 lantai untuk bertahan. Namun tekanan yang begitu kuat telah membuat pagoda agung milik Muchen sedikit demi sedikit mengalami sebuah keretakan dan juga akan menunjukkan kehancuran. Seteguk cairan merah kembali dimuntahkan dari dalam mulut Muchen. Bahkan Raja Naga Kuning sudah akan menyebarkan serangan kepada Luoli dan juga Muchen. Serangan kali ini bisa dipastikan akan membuat mereka berdua tewas mengenaskan. Muchen kemudian kembali mencoba memanggil Xiuyu yang berada di dalam tubuhnya. Namun belum sampai dipanggil, pagoda agung yang telah melindungi tubuh Muchen dan terlihat akan hancur, tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Di dalam cahaya itu telah muncul sosok wanita yang berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti anakku." Karena itu ternyata adalah tubuh spiritual yang merupakan perwujudan kekuatan yang telah ditinggalkan oleh Ibu Muchen. Tatapan mata semua orang langsung mengarah pada sosok wanita yang terkondensasi dengan cahaya terang tersebut. Muchen yang menyaksikan hal ini pun seketika mulai merasa tenang. Dia yakin jika wanita ini adalah ibunya. Sosok yang selalu hadir di dalam mimpi Muchen kali ini benar-benar muncul di hadapannya. Kondisi hati dari Muchen menjadi begitu tidak menentu ketika dia bisa menyaksikan sosok dari ibunya meskipun hanya berupa tubuh energi. Bahkan senior Linky yang sedang bertarung dengan Liu An langsung mengalihkan pandangan matanya pada Bibi Jing. Liu An yang melihat jika emosi dari Linky tidak stabil, dia tidak mau mengambil kesempatan karena ini tidak ada di dalam perjanjian dengan Istana Naga Iblis. Liu An sudah bersyukur dirinya tidak jadi mati hari ini. Di sisi lain, pagoda yang melindungi Muchen sedikit demi sedikit masih terus didorong oleh Raja Naga Kuning. Namun Ibu Muchen yang tidak terima mengeluarkan satu gelombang spiritual dan kemudian membuat serangan Raja Naga Kuning musnah begitu saja. Melihat hal itu, Raja Naga Kuning tahu jika Ibu Muchen ini bukanlah orang biasa. Menyaksikan ancaman yang datang begitu kuat membuat Raja Naga Kuning meminta pada Ibu Muchen supaya Muchen mengembalikan pilar iblis hitam. Dengan begitu dia tidak akan melenyapkan Muchen di tempat ini dan bahkan akan membiarkan bocah itu pergi dengan aman. Namun Ibu Muchen tidak peduli, siapapun yang sudah melukai putranya akan tetap berhadapan dengan dirinya. Dia pun segera mengeluarkan pagoda agung yang mirip milik Muchen. Namun jika dilihat-lihat, pagoda agung ini jauh lebih besar dengan kekuatan yang tidak biasa. Segudang cahaya keemasan mulai meletus dari pagoda agung milik Ibu Muchen. Bahkan ratusan naga emas mulai muncul dari dalam pagoda itu. Dan kemudian ratusan naga emas dengan cepat meluncur ke tubuh surgawi emas milik Raja Naga Kuning. Tubuh surgawi emas itu merupakan senjata yang paling mematikan milik Raja Naga Kuning. Bahkan kekuatannya mampu menahan seorang sovereign di level kedua. Namun di depan kekuatan dari Ibu Muchen, hal ini hanya sebuah kekuatan kecil yang mudah diruntuhkan. Serangan demi serangan dari pagoda agung milik Ibu Muchen pun dilayangkan. Tak lama kemudian tubuh surgawi emas milik Raja Naga Kuning mulai meleleh. Dan itu membuat Raja Naga Kuning tidak memiliki perlindungan kembali. Sebuah energi yang sangat tidak terbatas mulai memberikan serangan pada tubuh Raja Naga Kuning. Dan energi itu membuat sang Raja Naga Kuning hanya bisa berteriak penuh kesakitan, seolah tubuhnya akan diremukkan. Nyala api emas mulai memenuhi sekitar tubuh Raja Naga Kuning. Hal ini membuat tubuh dari sang Raja Naga Kuning mulai terbakar oleh api emas tersebut. Para pemimpin yang lainnya ketika menyaksikan adegan seperti itu, mereka merasakan panas dan dingin di dalam tubuhnya. Yang kemudian Raja Naga Hitam bergegas untuk mendekat. Lalu dia meminta pada Ibu Muchen untuk menghentikan serangannya kepada sang Raja Naga Kuning. Namun kata-kata itu tidak berarti. Ibu dari Muchen masih terus melayangkan serangan dari pagoda agung miliknya. Hal itu membuat Raja Naga Hitam juga memberikan serangan kepada Ibu Muchen.
Namun hanya dengan satu lambaian tangan saja, Ibu Muchen bisa menghancurkan serangan Raja Naga Hitam dan kemudian membuat orang itu terpental jauh ke belakang. Bahkan seorang di level sovereign tingkat kelima seperti Raja Naga Hitam mampu dipukul hanya dengan satu lambaian tangan saja. Siapakah wanita ini sebenarnya? Kata banyak orang yang menyaksikan dengan penuh keheranan. Di saat itu, tubuh Raja Naga Kuning secara perlahan mulai hancur lebur dan membuat orang-orang bisa merasakan ancaman yang begitu nyata dari wanita yang muncul tersebut. Selanjutnya, tatapan mata dari Ibu Muchen begitu kuat untuk bisa melenyapkan Raja Naga Hitam. Namun, sebelum dia melenyapkan orang ini, Ibu Muchen mulai mengarahkan pandangannya kepada sang putra yang tidak lain adalah Muchen itu sendiri. Bocah yang dulu dia tinggalkan ternyata sudah sebesar ini. Tak terasa, air mata mulai membanjiri pipinya. Muchen yang melihat hal itu pun tak kuasa menahan tangis. Dia juga tidak menyangka akan bisa bertemu dengan ibunya kembali yang selama ini telah dirindukannya. Bibi Jing merasa cukup bersalah karena tidak bisa berada di samping dari putranya dan harus membuat bocah ini menanggung begitu banyak penderitaan. Namun Muchen tidak peduli akan hal itu. Yang dia inginkan saat ini adalah membawa ibunya kembali untuk pulang dan bertemu dengan ayahnya yaitu Mu Feng. Namun ibunya berkata, jika ini masih suatu hal yang mustahil karena saat ini dirinya hanya dalam tubuh spiritual. Bahkan ibunya juga belum ingin memberikan alamat tempat dia tinggal saat ini kepada Muchen. Hal itu membuat Muchen berjanji akan menjadi lebih kuat dan juga lebih kuat lagi supaya bisa menjemput ibunya. Tidak lama kemudian senior Lingqi berusaha untuk mendekati Bibi Jing. Dia ingin berterima kasih atas semua yang sudah diberikan oleh Bibi Jing pada dirinya. Bibi Jing yang melihat jika Lingqi berada di sini cukup senang karena saat ini anaknya berada di lingkungan yang tepat. Mendengar hal itu pun Muchen tersenyum dan dia membawa Luoli untuk diperkenalkan pada ibunya. Bibi Jing mulai memperhatikan Luoli. Dia bangga. Penglihatan Muchen sangatlah baik karena memilih Luoli untuk menjadi pendampingnya. Tak lama kemudian Muchen mulai merasakan jika luka yang tadi dia derita seakan-akan pecah kembali. Bibi Jing yang melihat hal ini pun langsung menyentuh tangan dari Muchen. Aliran energi pun dimasukkan ke dalam tubuh Muchen dan kemudian membuat Muchen sedikit demi sedikit bisa memulihkan kekuatan dan juga luka pada dirinya. Muchen khawatir ibunya akan segera menghilang, namun sang ibu berkata, jika dia masih memiliki beberapa waktu untuk menyingkirkan orang-orang menjengkelkan di dalam tempat ini yang tidak lain merupakan anggota kelompok dari Raja Naga Hitam. Melihat Bibi Jing dengan tatapan mata yang begitu menakutkan membuat hampir semua orang tidak berani melihat dirinya. Bahkan Raja Naga Hitam mulai berkata, ini adalah kesalahan Istana Naga Iblis kami, maka tolong maafkan kita semuanya. Sebagai kompensasi, kita tidak akan meminta harta Istana Naga Iblis yang dibawa oleh Muchen. Namun Bibi Jing tidak akan melakukan hal itu. Dia memilih untuk terus berurusan dengan Istana Naga Iblis. Menyaksikan hal ini pun kemarahan tergambar jelas di wajah Raja Naga Hitam. Namun dia tidak bisa melakukan banyak hal. Saat ini dirinya hanya bisa mengeluarkan tubuh surgawi emasnya. Namun hal itu tidak berpengaruh apapun pada Bibi Jing. Bahkan hanya dengan satu kali lambaian tangannya, pagoda agung milik Bibi Jing sudah bersiap untuk melawan tubuh surgawi emas dari Raja Naga Hitam. Sementara sang Raja Naga Hitam yang menyaksikan pagoda itu mulai menyadari jika kekuatan yang dimiliki oleh Bibi Jing sangatlah luar biasa menakutkan. Tidak berani melawan kekuatan pagoda agung, Raja Naga Hitam memilih untuk mundur dan juga melarikan diri dari jangkauan pagoda tersebut. Tapi tiba-tiba saja sebuah sinar mulai menyebar dari pagoda agung. Bahkan tembakan energi itu mampu membuat Raja Naga Hitam memuntahkan cairan merah.
Menyaksikan adegan seperti itu, Dekan Taicang mengucapkan terima kasih banyak. Dia juga masih tidak menyangka jika wanita hebat di depannya adalah ibu dari Mu Chen. Bibi Jing yang melihat Dekan Taicang merasa cukup hormat karena dia adalah pemimpin tempat anaknya dan juga senior Lingqi menimba ilmu. Dia juga meminta izin pada Dekan Taicang untuk mengambil tindakan atas istana naga iblis. Sang Raja Naga Hitam yang menyaksikan hal seperti ini mencoba untuk kembali bernegosiasi dengan menyebutkan jika istana naga iblis memiliki leluhur tua yang sudah menjadi penguasa atau sovereign peringkat ke-9. Namun hal ini masih tidak berpengaruh apapun pada Bibi Jing. Dia tetap tidak akan pernah membiarkan seorang menyakiti anaknya hanya dengan kibasan tangan. Sebuah formasi spiritual mulai terbentuk. Mereka yang berada di sana tahu jika formasi itu bukanlah suatu ilusi semata. Bintang-bintang yang berada di dalam formasi juga telah diaktifkan. Mereka yakin apabila ini akan menjadi energi semacam meteor yang melolong. Melihat formasi yang cukup menakutkan itu membuat Raja Naga Hitam mengajak para tetua dari istana naga iblis dan juga yang lainnya untuk pergi. Sebelum formasi tersebut diaktifkan, Raja Naga Hitam memerintahkan pada anak buahnya untuk mengaktifkan seni darah supaya bisa melarikan diri dengan cepat. Tapi tiba-tiba saja duar. Setelah ledakan ini, tubuh mereka pun mulai hancur berkeping-keping dan berubah menjadi lautan merah yang begitu luas. Melihat tindakan Raja Naga Hitam, Bibi Jing cukup terkejut. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan membuat cahaya spiritual berwarna emas menuju ke arah langit. Energi yang menakutkan ini terus menyebar dan melayangkan begitu banyak serangan. Namun sangat disayangkan kali ini Bibi Jing hanya bisa melenyapkan 2 orang. Sementara 3 orang yang lainnya berhasil melarikan diri. Dia tidak bisa melakukan pengejaran karena tubuhnya saat ini hanyalah tubuh spiritual dan bukan tubuh asli. Tatapan mata dari banyak orang yang berada di dalam tempat ini terus mengarah pada Bibi Jing. Mereka yang berada di sana tidak ada lagi yang berani mengambil tindakan. Bahkan beberapa orang kehilangan kesempatan untuk membantu Akademi Beijang. Awalnya mereka ingin membantu agar Akademi Beijang memiliki hutang budi pada orang-orang ini. Tapi hal itu sepertinya hanya akan menjadi sebuah angan-angan belaka. Namun kekalahan dari Istana Naga Iblis hari ini sudah lebih dari cukup bagi Dekan Taicang. 2 orang mati terbunuh dan sisanya menderita luka yang begitu berat. Hal itu membuat Dekan Taicang berjanji kepada Bibi Jing bahwa dia selanjutnya yang akan memusnahkan Istana Naga Iblis supaya tidak memberi gangguan kepada Akademi Beijang dan juga murid-murid yang berada di dalamnya. Hal ini membuat perasaan lega muncul di dalam hati Bibi Jing. Dekan Taicang yang tahu jika guru botak sedang bertarung melawan leluhur tua. Dia ingin meminta bantuan pada Bibi Jing untuk membantu sang guru botak yang merupakan naga laut utara itu. Hal ini langsung disetujui oleh Bibi Jing begitu saja. Karena guru botak pernah membantu anaknya, maka dia tidak merasa keberatan untuk memberikan bantuan juga. Energi yang tersisa di dalam tubuh spiritual dari Bibi Jing dirasa cukup untuk menakut-nakuti leluhur tua. Segera setelah itu, push! Sebuah energi yang tidak terbatas melayang ke udara menuju tempat dari guru botak. Akhirnya, pung! Sebuah pukulan dilayangkan pada leluhur tua dan orang itu menyadari adanya pukulan yang langsung mengarah pada dirinya membuat penasaran siapa yang telah mengirimkan pukulan tersebut. Melihat Bibi Jing dengan kekuatan yang tidak ada tara, leluhur tua pun langsung melarikan diri begitu saja. Sang guru botak yang menyaksikan hal itu mencoba bertanya, apakah kau adalah ibu dari Mu Chen? Seketika, Bibi Jing hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sang guru botak yang mengetahui asal-usul dari klan ibu Mu Chen ini pun ingin bertanya sesuatu. Namun Bibi Jing tiba-tiba saja langsung mengatakan pada guru botak untuk tidak membocorkan asal-usulnya. Sang guru botak pun menyetujui hal itu. Tidak lama kemudian Bibi Jing meminta waktu untuk berbicara dengan Mu Chen berdua saja. Di puncak gunung, Mu Chen dan juga ibunya sedang berbincang. Ibunya meminta Mu Chen selalu berhati-hati dan juga menjaga diri. Mu Chen berjanji pada ibunya untuk menjadi kuat agar bisa segera menemukan lokasi dari ibu yang sesungguhnya. Bibi Jing juga berpesan pada senior Lingqi untuk selalu menjaga putranya ini. Bibi Jing ingin mereka saling melindungi satu sama lain karena formasi yang ibu tinggalkan
memang sengaja dibagi menjadi dua untuk Muchen dan juga untuk senior Linky. Bibi Jing juga mengatakan jika saat ini dia tidak bisa membantu Linky untuk mengembalikan ingatannya yang sempat hilang. Karena jika dia membantu Linky, maka Linky akan dengan mudah menemukan keberadaan dari Bibi Jing. Selain itu, Bibi Jing juga mengenali Luo Li sebagai cucu dari pemimpin klan Dewa Luo saat ini. Hal itu karena pedang Luo Shen yang Luo Li pegang pernah digunakan untuk menyelamatkan dirinya. Bibi Jing yang melihat hal ini pun langsung merasa senang karena waktu yang tersisa tinggal sebentar lagi. Bibi Jing memutuskan untuk berpamitan. Muchen dengan erat memeluk tubuh dari ibunya ini. Namun lama-kelamaan tubuh dari ibunya yang merupakan tubuh spiritual semakin memudar. Menyaksikan hal seperti ini, Muchen berjanji bahwa dia akan menjadi semakin kuat dan juga semakin hebat. Di lokasi yang cukup jauh, tempat dari tubuh Bibi Jing asli berada, dia dimarahi oleh seorang lelaki tua karena mengizinkan Linky untuk membawa separuh dari gulungan Yin Seni Pagoda Agung. Orang tua ini berpikir apabila Bibi Jing telah membodohi mereka dengan menggunakan orang semacam Linky untuk mempelajari seni tersebut. Namun Bibi Jing mengatakan jika seni itu memang Linky sendiri yang memintanya di masa lalu, bukan dia yang memaksakan kepada Linky. Bibi Jing juga mulai menyadari jika gadis kecil yang kehilangan ingatan itu juga ulah dari tetua ini. Bahkan mereka juga ingin mencari Muchen dan menghabisinya. Beruntungnya Bibi Jing sudah memasang sebuah alat di tubuh dari Muchen sehingga siapapun tidak akan bisa melacak keberadaan dari bocah itu. Mereka para tetua sialan ini bahkan terus memaksa Bibi Jing untuk menikah dengan Mo Hetian agar dia bisa menjadi ratu yang mengontrol alam semesta. Namun Bibi Jing tidak akan pernah menyetujui hal tersebut karena dia begitu mencintai Mu Feng, yaitu suaminya, dan juga anaknya Muchen. Meskipun tetua agung dan juga tetua besar terus memaksa dirinya, dia tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya. Bahkan jika dirinya harus mati, maka dia tidak akan membiarkan para tetua ini bisa hidup dengan tenang. Dia yakin akan membawa mereka menuju jurang bersama dengan dirinya. Tidak berapa lama, datang seorang yang memutus pertengkaran itu. Mereka ingin pertengkaran antara Bibi Jing dan juga para tetua itu dihentikan. Namun Bibi Jing yang sedikit keras kepala tidak akan membiarkan orang lain menindas dirinya, terutama menindas anaknya yaitu Muchen. Dia yakin jika Muchen pasti memiliki sumber daya yang akan melatih kekuatannya ke tahap yang diinginkan klannya saat ini. Bahkan beberapa tokoh besar juga tidak lahir dari orang yang besar. Jadi kenapa mereka tidak memberikan kesempatan kepada Muchen untuk mencoba? Bibi Jing yakin jika Muchen akan mampu melewati semua hal ini ke depannya. Dia hanya seorang ibu yang berharap putranya akan bisa menjadi sosok pemimpin yang akan bisa memimpin dunia 1000 besar kali ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah harapan dari Bibi Jing terhadap putranya yaitu Muchen akan bisa menjadi sebuah kenyataan di depannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.